Kawan-kawan, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Peranan teknik sipil dalam penanggulangan bencana. Ini adalah materi yang saya rangkum berdasarkan kuliah umum yang disampaikan oleh Prof. Sarwidi tahun 2013 di Universitas Muhammadiyah Magelang waktu itu. Mari kita sama-sama lihat bagaimana peranan teknik sipil dalam penanggulangan bencana ini. Sebenarnya dalam surat At-Tin ayat 5 Allah telah menjelaskan bahwa sesungguhnya Tuhan telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya. Nah, ini kita sudah tahu bersama bahwa salah satu daya cipta manusia itu adalah mampu membangun atau mendesain sebuah konstruksi bangunan sipil. Ini sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Kita lihat bagaimana teknik sipil berperan penting dalam manajemen bencana atau penanggulangan bencana, khususnya di Indonesia ya. Dalam teknik sipil itu bangunan dan konstruksi sangat erat kaitannya. Nah, ini diukur berdasarkan harus melihat mutu, biaya, dan waktunya. Nah, berdasarkan mutu ini kita harus mempertimbangkan bahwa membuat bangunan teknik sipil harus menjamin bangunan tersebut aman terhadap segala kemungkinan kegagalan atau keruntuhan, baik selama penggunaannya maupun umur dari pelayanan bangunan tersebut. Nah, kalau bangunan tersebut gagal, pastinya bangunan tersebut akan berdampak pada korban jiwa, ya, korban jiwa. Nah, sehingga di sini kita tahu bahwa teknik sipil berperan penting dalam upaya penanggulangan bencana ini. Dalam ASCE 1961 dinyatakan teknik sipil adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak saja gedung dan infrastruktur, namun juga masalah lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Ruang lingkupnya pun juga mencakup segala bidang matematik, biologi, geologi, bahkan komputer. Dan ilmu teknik sipil ini berkembang seiring perkembangan dan kebutuhan manusia. Ibaratnya kita mengubah hutan tandus atau padang pasir yang menjadi sebuah metropolitan. Cabang-cabangnya kita lihat bahwa teknik sipil itu ada yang bergerak di bidang rekayasa struktur, geoteknik, transportasi, konstruksi, hidrologi, sumber daya air, pengetahuan bahan atau material konstruksi, rekayasa gempa, dan lingkungan. Bencana, kalau kita lihat dalam Undang-Undang 45, dalam pembukaan Undang-Undang 45 ya, negara dibentuk untuk tujuan memberikan perlindungan kehidupan terhadap warganya demi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia itu, termasuk perlindungan terhadap ancaman bencana. Nah, di Indonesia sendiri memiliki ancaman bahaya yang beragam ya, ancaman bencana di sini. Nah, di antara negara-negara di dunia yang berpotensi menimbulkan bencana. Landasan penanggulangan bencana di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa bencana itu terdiri dari bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Berdasarkan undang-undang tersebut, bencana alam diartikan sebagai peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan maupun tanah longsor. Sehingga kalau kita perhatikan, bencana alam berkaitan langsung dengan ilmu teknik sipil dalam hal penanggulangan dan rekonstruksi dari bangunannya. Bagaimana penanggulangan bencana di Indonesia? Nah, beberapa fenomena alam telah sering kita saksikan dan kita alami bersama. Nah, fenomena alam ini telah menyebabkan serangkaian bencana di Indonesia. Ini perlu ditanggulangi agar proses kehidupan terus berlangsung sesuai dengan alurnya. Untuk itu, perlu sesuatu upaya demi menjaga keberlangsungan hidup itu dengan cara melakukan suatu upaya penanggulangan bencana. Tujuan penanggulangan bencana di Indonesia adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Langkah-langkah atau opsi untuk mengurangi dan menghindari bencana ini diantaranya: 1. Menjauhkan manusia dari sumber bencana. 2. Menjauhkan sumber bencana dari manusia. 3. Hidup harmoni dengan ancaman bencana dengan menggunakan iptek dan kearifan lokal. Langkah 1, 2, dan 3 ini dapat berdiri sendiri maupun dilakukan secara kombinasi atau secara simultan. Langkah pertama kita lihat, menjauhkan manusia dari ancaman bencananya. Ini contohnya adalah melakukan evakuasi terhadap warga atau memindahkan warga dari daerah rawan bencana ke tempat yang lebih aman. 2. Menjauhkan sumber bencana dari pemukiman. Misalnya, membangun industri reaktor nuklir jauh dari pusat kota, membuat tanggul-tanggul penahan banjir atau saluran air sungai baru yang jauh dari pemukiman. Kemudian yang ketiga, jika langkah 1 dan 2 ini sulit dilakukan, maka hidup harmonis dengan bencana harus kita pilih. Nah, di sini pada langkah ini pembangunan pemukiman atau bangunan yang dibangun dekat pemukiman yang rawan bencana atau di dekat daerah yang memiliki sumber bencana dibangun dengan melihat aspeknya atau memperhatikan bagaimana adanya aspek aman terhadap bencana bangunan tersebut. Nah, sehingga meningkatkan kapasitas dari bangunan dan warga itu sendiri ini sangat perlu dilakukan. Sistem penanggulangan bencana terdiri dari beberapa komponen, diantaranya legislasi, kelembagaan, pendanaan, perencanaan, iptek, dan penyelenggaraan. Penanggulangan bencana atau kegiatan pengurangan risiko bencana sebenarnya bukanlah kegiatan yang bersifat konsumtif, namun lebih kepada kegiatan yang memiliki nilai investasi. Karena pada dasarnya kegiatan penanggulangan bencana ini adalah upaya yang menggunakan sumber daya alam yang ada untuk menyelamatkan aset yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita masuk
Bagaimana peranan teknik sipil itu dalam penanggulangan bencana? Kita tahu bahwa bangunan itu terdiri dari bangunan umum dan bangunan penanggulangan bencana. Nah, kedua bangunan ini harus mempertimbangkan potensi ancaman bencana yang ada. Berdasarkan Sistem Nasional Penanggulangan Bencana pada komponen legislasi, bangunan teknik sipil terkait di dalamnya dan harus diadaptasikan dengan lingkungan. Misalnya, kita membangun bangunan di wilayah atau lingkungan yang rawan terhadap ancaman bencana. Dalam pasal 75 Undang-Undang Penanggulangan Bencana atau nomor 24 tahun 2007 tadi, dalam ayat 1-nya telah dijelaskan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya, ini yang terkait dengan bangunan teknik sipil ya, yang erat kaitannya dengan bangunan sipil. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 3 yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun atau paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 300 juta rupiah atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, sebelumnya di dalam pasal 40 ayat 3 disebutkan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya. Begitu juga dengan ayat 2 dan 3-nya. Ayat 2 dan 3 ini dendanya dan pidananya juga lebih tinggi lagi. Ini berdasarkan ayat 1-nya juga. Kegiatan apa saja yang mencakup penyelenggaraan bencana? Penyelenggaraan bencana itu terdiri dari 3 tahapan. Pertama, pra-bencana, yang kedua saat tanggap darurat, yang ketiga pasca bencana. Pada tahap pra-bencana kita juga melihat bagaimana situasinya. Yang pertama itu situasi jika tidak ada bencananya. Yang kedua, situasi jika terdapat adanya potensi bencana. Nah, kedua ini juga berbeda dalam penyelenggaraannya. Kalau kita lihat pada situasi tidak ada bencana misalnya, ini segala kegiatan pengurangan risiko bencana ini sangat berpeluang bagi kita untuk lebih lama memikirkan bahwa kegiatan penyelenggaraan atau penanggulangan bencana harus sering-sering dilakukan. Salah satunya kita bisa melalui pendidikan kebencanaan, melalui pelatihan-pelatihan penanggulangan bencanaan. Kalau bagi akademisi bisa melakukan penelitian-penelitian di bidang kebencanaan. Kemudian membuat atau mendesain penataan tata ruang yang lebih mempertimbangkan dampak bencana. Kemudian kita membuat perencanaan atau regulasi-regulasi sehingga kedepannya kita lebih siap menghadapi ancaman bencana. Jika terdapat adanya potensi bencana, bisa kita lakukan memberikan peringatan dini, kesiapsiagaan, kemudian melakukan langkah-langkah mitigasi. Saat tanggap darurat atau saat bencana terjadi, ini evakuasi dan penyelamatan harus diberikan. Kemudian menyatakan status keadaan darurat misalnya, memberikan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi korban, kemudian memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Kemudian pasca bencana, nah ini yang kita lihat lagi, yang khusus yang terkait dengan konstruksi bangunan ya, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bangunan yang telah rusak atau hancur akibat bencana. Nah ini perlu segera dilakukan. Disinilah peran teknik sipil juga sangat penting ya, karena menyangkut dengan bangunan konstruksi itu langsung ya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memanfaatkan iptek
secara optimal agar efektivitas penanggulangan bencana lebih terjamin. Karena proses penanggulangan bencana baik pada tahap pra-bencana, saat terjadi bencana maupun tahap pasca bencana dapat dipermudah dan dipercepat. Nah, dalam kaitan kaitan impact dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan hubungannya dengan dunia teknik sipil adalah satu, inovasi rekayasa dan teknologi yang terkait dengan teknik sipil perlu dilakukan secara terus-menerus agar karya teknik sipil yang dihasilkan dapat berdaya guna dan berhasil guna semaksimal mungkin. Yang kedua, karya teknik sipil dapat disesuaikan semaksimal mungkin dengan keinginan pemakainya, dengan mengakomodasi kondisi lingkungannya, di mana masyarakat yang semakin maju tentu semakin sadar akan pentingnya upaya meningkatkan keamanan terhadap ancaman bencana. Pada saat normal tidak ada bencana, kegiatan penanggulangan bencana bisa dilakukan dalam bentuk antisipasi. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Ini terkait dengan memberikan pendidikan dan serangkaian pelatihan bidang teknik sipil atau konstruksi. Nah, ini perlu digalakkan secara terus-menerus. Kemudian pendidikan yang terkait penanggulangan bencana bisa kita kita berikan melalui program kurikulum mata kuliah manajemen penanggulangan bencana. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh peranan teknik sipil dalam penanggulangan bencana. Gambar yang pertama kiri atas. Nah, ini kita lihat adanya bangunan yang runtuh akibat gempa bumi. Nah, ini sudah pasti ya bangunan ini terkait dengan teknik sipil. Kemudian memberikan asesmen, kemudian gambaran bagaimana gempa bumi, membuat peta zonasi gempa juga, kemudian percobaan struktur tahan gempa. Nah, ini bisa kita lihat di Jepang itu sudah banyak menggalakkan atau memberikan arahan seperti ini. Kemudian membuat suatu desain bangunan tahan gempa dengan konsep rekayasa gempa. Nah, ini juga membuat dinding penahan tanah ya di jalan itu supaya tidak terjadi kelongsoran misalnya. Kemudian membuat shelter yang bisa digunakan untuk penyelamatan terhadap bencana tsunami. Membuat dam juga, kemudian membuat bendungan. Nah, ini juga membuat dinding penahan bangunan dinding atau bangunan penahan tsunami setinggi 15 meter di Jepang ini ya. Kemudian dinding-dinding penahan atau sokong penahan angin dan gempa. Sekilas tentang bagaimana peranan teknik sipil dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia khususnya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.